Selamat hari Minggu, silakan duduk. Puji Tuhan. Cuma punya setiap saya kesini nih karena memori puluhan tahun, ya, banget, ya, puluhan tahun lalu. Tempatnya nggak berubah, yang berubah yang lain dalam-dalam, ya kan? Saya masih ingat ini 80-an sebelum saya pindah ke Ambon. Nah, saya masih ingat Bapak Elialu masih di sini duduk melayani. Itu sebenarnya kalau tema kalian untuk kenal tentang karunia Roh Kudus, gini, karunia itu gift. Pikir baik, tangkap baik-baik. Bukan prestasi. Gak ada karena prestasi lu terus Tuhan gak. No. Itu pemberian. Bahkan pemberian cuma-cuma. Nah jadi jangan kejar itu. Nah ini bahaya. Buat kita yang backgroundnya Pantekosta bahaya banget. Gitu. Jadi kalian perlu punya satu fondasi, dasar pijak yang kuat. Gitu. Ini yang hebat, bahwa karunia itu akan terus berjalan dengan kamu sampai luar biasa. Itu yang keren. Kamu bisa mengakhirinya dengan baik. Karena tanpa itu, waduh, itu yang bilang bisa jauh melenceng. Itu yang bilang witchcraft, sihir dalam gereja, bisa begitu. Menyalahgunakan karunia, kira-kira gitu. Karena memang itu gift. Kamu bertawat hari ini, besok lo bisa bernubuat. Bisa. Kalau memang Tuhan mau kasih. Ya. Nah jadi jangan, akhirnya gini, kita nggak tarik orang ke Tuhan, kita tarik orang ke diri kita. Karena kecenderungan manusia, mereka suka dengan manifestasi. Itu. Nah jadi kalau saya nggak butuh itu bodoh banget, rugi gitu. Nah, tapi ini saya mesti tahu. Dulu kalau saya mundur tahun 80-an, kita kejar banget. Kita suka banget gitu. Kalau diurapi rasanya kaki nggak injek tanah tuh. Bermain di situ, wah. Nah itu. Nah, bahayanya pemimpin. Akhirnya pemimpin dinabikan, waduh pengikutnya udah nggak pakai nalar. Ya kalian bukan anak kecil ya, gitu. Pemimpin dinabikan, pengikutnya sudah nggak ada nalar. Iya. Kalau bilang kata Tuhan, siapa mau lawan? nah harusnya kamu uji dong. Nah ini ya. Saya sangat percaya kalian tidak kurang pengajaran ya, harusnya. Tapi yuk. Belakangan ini kondisi dunia saat ini asli loh. Mungkin uji ya yang saya bilang ya, uji. Jangan telan mentah-mentah. Yang saya mau bilang ini, kita ada dalam dekade yang menentukan. Benar? Nah, bukan. Jangan ketakutan dengan pelajaran apapun. Saya nggak percaya itu Tuhan. Nah, Tuhan itu bukan gitu. Justru apa aja. Alkitab bilang kamu akan dengar deru perang, kamu akan dengar dunia yang ketakutan. Lu gak boleh takut. Lu gak boleh takut. Yang punya dunia, yang punya seluruh alam semesta diam di dalam kamu. Kalau ketakutan sih. Nah ini cacat teologi di situ. Kita ada dalam dekade ini. Saudara bisa lihat. Kamu akan dengar deru perang, itu terus pasti gitu. Tapi itu yang saya bilang terjadi pengambil alihan. Kerajaan Allah akan take over semuanya. Nah itu. Nah kita orang percaya. Nah kita yang mesti. Nah di sini karunia Roh Kudus ini yang akan menuntun kita. Nah coba paham. Kamu bukan baru sebentar kan ikut kebaktian gitu ya. Apa artinya rohani? Apa itu manusia roh? Jasmani, kira-kira apa. Nah, kita semua dipanggil hanya untuk satu. Become like Jesus. Itu tujuan paling tinggi. Nah,
Mari jujur, saya mesti jujur. Gereja suka gitu ngajarnya. Umat itu korban pengajaran. Ya, jadi saya mesti bilang buat diri saya. Ingat, semua pengajar, semua pengkhotbah dengar. Kita akan berdiri di depan takhta kudus Allah untuk mempertanggungjawabkan pengajaran kita. Umat itu korban. Saya kapten nih. Di belakang gerbong. Mereka dengar apa yang saya ajar. Kalau gua belok, gerbong ikut belok. Kalau cuma belok. Kalau gua nyungsep, ayangnya. Makanya yang korban selalu umat. Nah jadi ini penting ya. Nah kalau saya bilang ini dekade menentukan berarti yuk apa yang saya mau bagi pendewasaan. Nah, karena puncak dari perjalanan kekristenan tuh yang kita dapat di gereja gini. Yesus mati, bangkit, tebus kita dari dosa supaya masuk sorga. Nanti dulu sorga bukan tujuan. Sorga tempat. Dari awal manusia nggak diciptakan untuk tinggal di sorga. Bumi itu pelebaran sorga. Nah, gitu. Nah, sorga itu tempat naturalnya tuh malaikat-malaikat sama Tuhan di situ. Nah, Tuhan memperluas. Waktu dia bikin bumi, lalu manusia ditaruh, dosa belum ada untuk berkuasa. Bayangin. Malaikat nggak segambar dengan Tuhan, manusia segambar dengan Tuhan. Nah, kita ngomong roh nih ya. Tahu enggak sebelum Adam jatuh, sebelum diciptakan bahkan. Dosa udah ada belum? Ada di sorga. Lucifer berontak. Nah, terus harus dibersihin dong. Tuhan buang Lucifer. Buangnya kemana? Ke bumi. Maka dibilang gelap. Menurut kamu yang kamu tahu Lucifer sendiri gitu? Siapa bilang sepertiga malaikat. Seperti billion of angel yang ikut dia. Ini pemimpin loh Lucifer itu. Pemimpin. Dia yang berdiri di takhta Allah. Semua malaikat yang lain enggak. Bayangin waktu dia jatuh, dia bawa sepertiga jatuh di bumi. Nah, saya jelas ya. Bumi sebelum ada manusia sudah dipenuhi dengan jutaan malaikat itu. Apa itu coba? Spirit. Dari mulai manusia pertama, dia cobain, jatuh. Pembunuhan pertama terjadi, Kain bunuh Habel. Kamu lihat itu apa semua? Spirit. Semua di belakangnya roh. Pertumbuhan manusia, budaya, mau apa, filsafat, pengetahuan, semua sampai sekarang mau apa, politik, ekonomi, semuanya di belakang itu spirit. Jadi memang perangnya kita di situ. Coba, tiba-tiba orang benci kamu, itu semua ini. Bayangin, manusia bunuh manusia. Dulu binatang aja nggak makan binatang. Ah, coba, kita nggak diciptakan untuk berkuasa atas manusia. Enggak. Itu belakang spirit. Dan yang paling parah apa? Agama. Itu spirit yang ngeri banget. Religi itu dari tubain, belenggu. Itu. Wow. Ya. Nah sekarang. Aduh saudara sayang banget ya. Kita paling foya-foya tuh bikin perayaannya tuh Natal gitu loh. Nah itu religi. Itu yang saya bilang. Itu semua agama. Habis dana cuma buat gitu. Bikin Natal sampai di apa Senayan sana tuh. Bayangin ngapain. Gitu. Kamu tahu gak kenaikan kemarin? Gue gak semua gereja kayaknya ada kebaktian tuh. Itu inaugurasi Yesus Kristus. Yesus tuh ya kalau kamu mau senang baca. Yesus tuh cuma 2 kali sewaktu dia masih jadi manusia. Hanya 2 peristiwa Yesus memberkati, kata itu. Yang pertama anak-anak. Yang kedua waktu dia naik. Lalu Tuhan memberkati mereka. Bayangin itu murid-murid yang tadi tinggalin dia waktu dia mati. Karena gini, wih Tuhan mati men.
Wah, goyang kan? Goyang. Loh, kamu mungkin ketawa. Kalau kita lahir zaman itu, kita ikut teriak, salibkan dia. Kita ikut langit. Kita ikut teriak. Bayang. Tapi waktu dia mau naik ke surga, butuh 40 hari. Enggak langsung, kenapa enggak 3 hari aja naik? Enggak, itu 40 hari itu dia kayak datang ke semua untuk jelasin benar. Nah kamu lihat dia bilang ini, lebih baik aku pergi. Sebab nanti dia yang datang lebih dari aku. Ini yang dibilang Roh Kudus. Coba, itu kepentingan siapa? Kepentingan kita. Bukan kepentingan sorga, kepentingan kamu dan saya. Jadi tahu nggak kamu hebat? Bisa tahu nggak kita berharga? Lebih baik aku pergi sebab dia nanti yang datang. Nih saya terjemahin bebas. Dia beda sama saya. Saya ini terbatas dalam daging. Dia tak terbatas. Dan dia tinggal di dalam kamu. Gila. Wow. Terus kalau kamu baca bilang, supaya barang siapa yang percaya kepadaku. Nah ini kata kunci. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku buat bahkan lebih. Coba. Yang ngomong dia sendiri loh, Tuhan sendiri. Kamu melakukan pekerjaan yang Tuhan buat bahkan lebih. Coba. Pikirin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Nah itu dia tuh. Coba lihat. Menyertai orang percaya. Itu bukan janji buat pendeta. Loh gak usah bro. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu bukan buat pendeta, buat orang percaya. Yang penting lo orang. Nah, coba, apa tanda-tandanya? Bangkitin orang mati. Udah bikin belum? Ya. Minum racun maut gak mempan. Ayo, lo minum kopi aja ke dokter. Berarti gak ada tanda di dalam lo. Mana gitu. Kebaktian, bayangin. Coba, padahal itu untuk kita. Tahu gak? Kita menggenapi yang Israel gagal. Ini janji buat Israel. Wah itu bangsa perjanjian saudara. Tapi mereka membatalkannya. Cuman Tuhan gak batal. Tapi ada konsekuensi. Nah akan ada tersaring semuanya. Coba salah satu yang saya mau bagi hari ini. Sebenarnya Israel itu bangsa pilihan, umat punyaan Allah, imamat yang kudus itu Israel. Tuhan itu mau buat perbedaan di dunia ini lewat satu bangsa ini. Ya konkretnya gini, di dunia ada satu bangsa pemimpinnya Tuhan. Gak kelihatan. Tapi umatnya semua disebut imamat rajani. Aneh kan? Memang aneh, Tuhan mau buat perbedaan. Ada satu bangsa yang semuanya imamat rajani. Keren gak? Pemimpinnya Tuhan. Nggak bisa kelihatan. Karena bangsa-bangsa lain ada raja, ada kelihatan. Ini ada Israel satu bangsa nggak kelihatan. Nah Tuhan mau buat perbedaan, Israel nggak mau. Dia mau persamaan. Dia mau sama kayak bangsa lain. Nggak bisa Tuhan nggak kelihatan. Udah raja aja deh raja. Supaya kita bisa ngobrol. Nah karena lu minta gue kasih raja pertama Saul. Tuhan tuh mau buat perbedaan. Israel mau persamaan. Lalu imamatnya berubah jadi imamat suku. Lewi. Malah gagal. Sebenarnya Israel gagal. Kayak gitu. Ayo. Lalu kita ditebus sekarang untuk ngapain? Kita menggenapi yang Israel gak buat. Yesus ulang lagi. Begitu kita orang percaya sampai gereja mula-mula disebut kamulah bangsa yang terpilih. Imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Artinya setiap kamu dan saya sekarang imamat rajani. Konkretnya kamu punya akses ketemu Tuhan. Jangan pakai pengantara. Apa beda kamu sama saya? Hanya fungsi. Hormati kami sepantasnya, jangan berlebih-lebihan. Lu juga, Pak Kris kan hamba Tuhan, lalu lu hamba siapa? Nah yang gini-gini ini yang bikin lu gak pernah.
Jadi Kristen lu kayak anak yatim, kerjanya ngemis, minta mohon-mohon. Bayangin kalau jemaatnya yatim piatu, gerejanya panti asuhan. Berapa tahun kayak gini? Padahal semua kita imamat rajani. Apa-apa cari pendeta. Doain rumah cari pendeta. Nanti jerawat juga cari pendeta. Padahal kuasa yang sama ada di dalam kamu. Ini dia. Kita cuma beda di fungsi. Kamu juga hamba Tuhan. Kamu lebih hebat. Kamu mesti punya pengaruh di dunia sana. Mimbar gue cuma hari Minggu gini loh. Nah. Lu punya mimbar tiap hari. Lebih gede dari ini. Tapi lihat. Kita yang itu agama yang bikin gitu. Dalam kekristenan jadinya begitu. Ada sistem hierarki. Jahat bos saya. Itu yang saya bilang sihir. Saya nggak lebih hebat. Kita sama-sama. Ini kalau difungsikan, waduh meledak saudara. Serius, nggak main-main. Iya, saya bukan hanya nggak bisa, saya tidak punya hak mengontrol pertumbuhan rohani kamu. Siapa lo Chris? Nggak bisa. Itu pilihan. Kamu bertumbuh, itu pilihan kamu. Itu kehendak bebas kamu. Mari, saya buka sejarah dulu ya, gitu. Gitu. Jadi nanti kebaktian kedua suruh mundur jam 12. Oke. Nanti kamu lihat. Tuhan pernah hukum dunia dengan air bah. Lu tahu dari sekolah minggu dong. Udah dengar lu cerita ini. Oke. Kalau kamu gak kenal Tuhan. Lu pikir Tuhan tuh jahat. Wah bahaya banget. Gile lu Tuhan hukum dunia. Lu pikir Tuhan jahat. Coba kamu benar-benar baca, renungi. Makanya Roh Kudus akan bawa kamu melihat yang orang lain gak bisa lihat. Waduh, Roh Kudus tuh. Jadi waktu Tuhan naik ke surga, saya tuh menangis, Tuhan. Thank you ya. Ada Tuhan yang segitu detailnya untuk manusia. Kita bukan sampah yang nanti dibuang ke neraka loh. Gila, itu Roh Kudus dia pulihkan utuh. Kamu ditebus itu untuk nanti kamu menggenapi yang Adam belum buat. Nah, gila enggak? Kalau lu tahu ini lu bergairah jadi Kristen. Bukan ritual agama yang kita jalanin. Nah, kembali ke Nuh tadi. Tuhan, tahu nggak dosa dunia memuncak. Waduh, kalau ditulis kertas-kertas juga nggak cukup. Kayak apa? Memuncak. Tuhan sabar 400 tahun lebih. Kita nggak mikir itu kan? Kita nggak mikir itu. Nuh berkhotbah 150 tahun, nggak ada yang bertobat. Lihat, coba, kayak apa kira-kira? Jadi gini, kehendak bebas manusia itu bikin dia bebas. Ciptaan bebas menolak pencipta. Itu risiko waktu Tuhan buat manusia. Kok gitu? Oh, kamu bukan mesin. Bayangin kalau Tuhan bikin manusia kayak mesin, tekan tombol, taat. Itu lu robot. Itu tuh nggak ada kualitasnya. Di dalam kehendak bebas itu terletak kualitas tertinggi dari segala kualitas apapun. Jadi kalau kamu percaya Tuhan, bukan dia ancam. I will trust. Nah, kayak tadi penyembahan, keren. Bukan nyembah dong, nggak takut neraka. Itu kampungan tuh yang gitu-gitu. Nah. Lu mesti tahu, lu kenal yang lu sembah. Kamu sayang, kamu jatuh cinta sama yang kamu sembah. Makanya penyembahan itu hubungan, perjumpaan, pengenalan. Bukan sistem. Nah gereja masih banyak kabur di sini. Jadi I will worship. Bukan disuruh-suruh. Nah, oke. Kehendak bebas kayak gitu. Air bah datang. Boom, habis. Nuh itu second Adam. Adam dan generasinya habis. Tahu nggak binatang lebih banyak dari manusia? Gila. Nah setelah air bah,
Tuhan buat perjanjian. Ini yang namanya Noah Covenant. Perjanjiannya gini, aku tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Pelangi muncul. Wah, itu tanda banget. Selama ada manusia di dunia, ada kehidupan, ada tanda. Sebagai bilang, nggak akan, Tuhan tidak akan hukum dunia. Tapi kamu lihat bencana segala, iya nanti Wahyu jelasin itu, sudah. Kita lupain dulu itu. Lihat Tuhan tidak hukum. Tapi Alkitab bilang menjelang Yesus datang akan seperti zaman Nuh. Kan, kamu lihat dosa terus ada memuncak. Apa itu coba? Nanti manusia semua dihukum, bukan Tuhan. Tapi pilihan bebasnya. Kamu yang bebas, nggak suka dia, nolak dia. Banyaklah, lu tuker Yesus sama proyek. Lu tuker Yesus sama cinta. Lu tuker Yesus sama apa aja. Kan? Apa? Coba lihat. Itu kan depan mata kamu. Jadi kalau lu nyanyi crisis enough. Bohong. Saya aja takut nyanyi itu. Loh, benar enough. Benar enough. Lu cari dari orang lain. Saya cari menuntut dari pasangan saya. Kalau crisis enough. Manusia semua gak sempurna. Istri lu, suami lu gak sempurna. Tapi lu nuntut dari dia. Berarti Kristusnya lu tinggalin. Jadi kita nyanyi cuman ritual agama. Bener crisis enough. Lu cari di uang, lu cari di semua. Itu semua kita perlu. Tapi semua gak sempurna. Tapi lu tuntut dari mereka. Perhatiin gua dong. Berarti yang lu nyanyi tadi ngapain tuh? Nah lihat dah. Lihat apa bagusnya, indahnya Roh Kudus. Itu dia. Wah, Roh Kudus, wih, luar biasa. Nah, sedikit-sedikit loh. Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Banyak kan? Banyak. Pendeta nggak luput, pendeta pakai topeng banyak. Ini Kris yang lahir baru, ini Kris yang lama, yang daging. Yang daging ini daging bukan plastik. Oke? Ini daging. Kris yang macam benci segala macam, ini semua ada di sini. Ini mau lu tengking dari doa puasa, dari doa Esther, doa Daniel sampai doa Nabukadnezar juga gak bisa. Gak bisa. Lu mau tengking, daging tetap daging. Nah ini manusia baru nih. Nah gimana caranya daging dimatiin? Jangan dikasih makan. Udah. Ini yang lu fokus. Yang lahir baru ini. Manusia baru kamu. Kalau kamu duduk lihat ke sini. Gak bisa. Mau doa puasa juga gak bisa. Gak bisa. Nah lihat. Menurut daging. Bayangin. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup. Damai sejahtera. Keren gak tuh? Jadi tiap hari kamu berperang. Jangan lihat musuh di luar. Di dalam kita sendiri. Sama pendeta juga. Ini hidup kita yang lama. Dia gak mati. Untuk dia mati cuma satu, jangan dikasih makan. Selesai, jangan diladenin. Jangan diladenin. Mari ngobrol, dosa itu bukan apa yang kamu buat. Yang kamu gak buat dosa. Nah, lu bisa gak hidup kudus? Nah, gue tanya. Bukan yang kamu buat, bukan membunuh berjihad. Yang kamu gak buat dosa. Coba. Jadi lihat Roh Kudus, Yesus ngapain? Kamu dikuduskan oleh kematian Kristus. Nah di sini kita bangun. Ini dasar pijak kita. Bukan lu berusaha. Loh. Lu habis doa lu maki supir lu. Nah, ayo. Cuman gak mau ngaku aja. Gitu kan. Coba lihat. Benar gak? Di dalam sini. Perang tuh di sini. Cuman gak mau. Ya kan. Ada satu perempuan nangis diputusin pacarnya. Karena pacarnya padahal WL di gereja. Coba.
Kita duduk ngobrol, kenapa bisa? Iya om, saya tuh dia tipu saya sampai uang saya. Terus, hah? Padahal iya, saya kira dia penuh Roh Kudus om, ternyata roh halus om. Enggak jaminan, enggak jaminan, kamu bisa lihat sendiri. Udah, enggak jaminan. Gitu. Jadi apa yang dimotivasi oleh keinginan daging, gitu. Dia cuma mengejar keuntungan-keuntungan untuk diri sendiri. Banyak. Lu kecewa sama orang Kristen, itu dia. Kembali ke cerita awal. Lihat, itu yang saya bilang spirit itu. Di belakang apa saja, itu spirit itu. Wow. Nah, menjadi rohani itu kayak apa sih? Nah, Galatia 6, Galatia 5, 16. Itu cuman ini, keputusan. I will. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Nah, keputusan kan? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan lagi. Keputusan. Jadi enggak musik gini, kurung diri di kamar, enggak nonton TV, enggak gadgetan, pokoknya di kamar aja. Baju lu udah setahun daster aja, enggak pergi ke mall. Menurut lu itu kudus? Itu kampungan. Ya kan? Jadi kita pikir lewat semua yang tampilan luar ini. Kita pikir begitu. Maksudku ialah hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Kita memang makhluk roh yang dibungkus oleh tubuh ini. Jadi kekristenan tuh Tuhan luar biasa banget. Wah, Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pilihan kan, keputusan, bukan yang di bumi. Keren kan? Jadi daging dikalahkan dari fokus kita. Fokusnya kemana? Nah, baru kita nyanyi kayak tadi, Christ is enough. Keren banget gak? Saudara nggak merasa, Tuhan saya jomblo, Tuhan lu menghina Tuhan. Nggak ada yang kesepian kalau Christ is enough. Enggak, itu tuh. Kamu udah kemakan dengan filsafat apa, tambal sulam yang lu dengar itu. Tahu nggak Christ is enough? Kalau kamu Tuhan nggak minta duit loh. Tadi saya bilang umat tuh korban pengajaran. No, pekerjaan Tuhan perlu uang. Tuhan nggak butuh uang. Apa yang Tuhan minta? Persembahkanlah hidupmu. Wah keren banget. The whole life. Lu doa Tuhan pelihara saya. Gimana dia mau pelihara lu nggak kasih? Jujur, lu gak kasih hidup, dia mau pelihara apa? Dia mau pengen mana? Gak ada. Lu gak ngasih. Coba. Lu kasih uang, itu transaksional. Pelayanan bukan buat nyogok Tuhan. Lu gak usah pelayanan, Tuhan cinta lu, dia mati buat lu. Ini cuman ekspresi kasih berdiri di sini. Iya, bukan nyogok Tuhan. Nah, nggak apa-apa nggak kerja, titip aja persembahannya. Itu transaksional. Ya sorry, GBI, gue mau pelayanan, jadi gue mesti bilang begitu. Mau persembahan, amplopnya diangkat. Kami punya rumah di bumi dan di sorga. Berarti kok bisa beli kapling dong di sorga? Kurang ajar. Ini itu udah melenceng banget, lu bisa nyogok Tuhan. Dia minta hidup lu. Tahu nggak dia minta, berarti apa coba? Lu bukan arsitek hidup. Dia yang tahu apa yang terjadi 10 tahun di depan, semua. Kasih hidup lu. Dia bawa lu kepada tujuan yang lu akan, ini bukan jadi pendeta, aduh.
Saya anjurkan lu belajar tuh Alkitab. Kalau mau sekolah Alkitab, sekolah teologi, silakan. Jangan jadi pendeta. Tapi supaya jangan dibodohin sama pendeta. Iya. Coba lihat, coba. Waktu lu kasih hidup lu, berarti gini. Dia yang jaga kamu, dia yang jaga hati kamu, dia yang jaga seluruhnya sampai masa depan kamu. Jadi kalau ada orang naksir lu, minta izin sama owner. Keren gak? Iya. Ini lu, karena lu gak kasih, main jatuh cinta aja. Nah, akhirnya main karena pikir di gereja. Nah kan, akhirnya lu kawin, pertama bulan madu, habis itu bulan empedu. Lu gak kasih hidup, lu gimana sih? Pikirin ini. Jadi jangan ngomong karunia dulu, tema kalian kayak udah film-film silat aja tuh, tema kalian tuh, ya kan? Gitu. Pikirkanlah perkara di atas. Waduh. Efesus 4. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu. Aduh enak banget tau gak? Lu bisa lagi nyetir di mobil. Ini model satu proyek nih di kerjaan. Di jalan. Tuhan Roh Kudus. Keren gak? Saudara, ini gara-gara kenaikan kemarin, saya nggak puas gitu. Jadi saya coba lihat-lihat di rak-rak buku, apa ya, gak usah lihat, pengen udah segini aja ya kenaikannya. Saya cari bedah literatur, ketemu ini. Wah kira, saya nangis loh. Tahu nggak apa kepanjangan daripada Holy Spirit? Kan kita kenal Roh Kudus. Pas mau ke sini, temanya di sini lagi Roh Kudus. Tahu nggak apa kepanjangan dari Roh Kudus? Waduh. Ini nama lainnya Jesus Unlimited. Wih, saya Tuhan. Jadi saya tuh kalau nangis ya bukan karena susah nggak ada beras, enggak itu susah lu sendiri. Kalau nangis tuh gini, Tuhan lu baik banget ya. Gue berontak, gue ngelawan, dibilang ini gue gak taat. Oh lu baik banget sih Tuhan. Itu. Jesus Unlimited. Dia naik ke sorga gak tinggalin lu. Roh Kudus dikirim, di sorga dia duduk di sebelah kanan Bapa. Itu simbol posisi, itu yang dibilang, itu. Wah. Yesus berdiri, ngapain? Alkitab yang bilang, dia menjadi pendoa syafaat buat kamu. Kita udah bosan baca. Ternyata kamu tahu ada apa yang bilang. Dia kayak lawyer di depan Bapa di sorga. Dia di samping. Dia kayak, lu salah doa, lu salah segala macam. Dia bilang, enggak maksudnya gini Pak. Maksudnya, dia, itu kasarnya gitu. Gue pakai bahasa kekanak-kanakan gitu loh. Bayangin Tuhan kayak gitu buat kita. Bayangin. Yuk, kalau lu mau penuh dengan segala karunia Roh Kudus, mulai dari sini. Kasih hidup lo. Kenapa lu curiga? Karena gereja ajarin duit. Kalau lu kasih hidup lu bisa kasih lebih dari perpuluhan. Lu bisa kasih apa aja. Karena lu udah kasih hidup lu. Jadi kita gak transaksional dengan Tuhan. Wow. Nah, ada tipe manusia. Ada 3 tipe manusia. Sadap ya. Siapa suruh lu undang gua? Yang pertama, dibilang manusia duniawi. Manusia duniawi. Itu kata Yunani yang dipakai anthropos physikos. Kayak apa tuh manusia duniawi? 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kristen. Tidak bisa menerima yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya satu kebodohan. Jadi kadang-kadang lu ngomong rohani buat temen, bego banget sih lu. Udah zaman begini masih ngomong-ngomong Tuhan. Sedap. So tau nih orang. Nah, lihat. Itu manusia duniawi. Tidak bisa menerima dari Roh Allah, baginya kebodohan. Tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
Ini antropos fisikos, manusia duniawi. Kenapa kita ngomong ya, kamu ngomong hal-hal gini terus orang itu nggak ngerti. Gini, padahal dia S3, dia ini, dia maju, pokoknya dia akademis lah gitu. Tapi kok dia nggak ngerti? Gampang, nggak ada roh kebenaran di dalam dia. Gampang. Kenapa lu ngerti dengar firman? Ada roh kebenaran dalam kamu. So simple. Nah, yang kedua, manusia tadi duniawi, sekarang jasmani. Dibilang antropos sarkikos. Gitu. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ini dia. Ini dia. Wah. Gitu. Jadi childish. Di gereja kamu bertumbuh secara usia, tapi kamu childish secara spirit. Nah, saya 40 tahun pelayanan. Tadi di jalan ngobrol-ngobrol, Joshua nanya, apa yang Om bisa cerita untuk bagi ke saya? Oh ya, yang saya bisa cerita, ego. Lu pikir lu hebat. Gitu. Egonya banyak banget. Makanya berantakannya juga banyak. Ya, itu. Nah, dari perjalanan ini saya belajar. Saya nggak bisa, saya berjanji nggak akan meremehkan anak-anak muda. Lu tua-tua aja, Chris. Karena ini soal Roh Kudus. Roh Kudus bisa turun di orang yang muda dan dia berhikmat. Bisa. Lu kira? Bisa banget. Jangan main-main. Jangan main-main. Nah, kalau kamu benar jaga ya kamu bisa punya legacy untuk generasi. Itu. Wow. Manusia jasmani. Lihat itu. Enggak. Yang ketiga. Lihat. Kasarnya gini. Lu bertengkar kayak anak-anak. Akhirnya gereja terpecah. Itu. Tersinggung gak mau pelayanan. Tersinggung gak mau datang. Ini apa sih? Waktu saya bangun ini di Ambon, tim itu bangun, itu pertama yang kita bikin. Siapa tersinggung, singgung terus. Kampungan lah. Mau pelayanan, orang kalau udah berdiri di sini berarti lu tuh one step ahead. Kamu satu langkah di depan orang lain. Kok masih tersinggungan sih? Gitu. Mafia lebih kompak dari kita. Nah. Gitu. Wow. Nah, yang ketiga manusia rohani sadap ya, gitu. Dibilang antropos pneumatikos. Kamu lihat nih manusia rohani. Wah, ini nih karya Yesus naik, Roh Kudus datang. Wah, lu lihat 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani, lihat, menilai segala sesuatu. Lu mesti nilai gue juga. Karena lu rohani. Tanya sama Tuhan, tuh pendeta ngomongnya benar gak? Itu maksudnya, bukan telan mentah-mentah. Telan mentah-mentah tuh iman buta. Kalau bikin ini, kata Pak Pendeta, ini iman buta nih. Gak salah, tanya, ngobrol. Tuhan itu benar gak tuh pendeta? Lihat itu. Tetapi manusia rohani, lihat, menilai segala sesuatu. Keren gak? Nah, kalimat ini bilang gini, ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Wow, oh gitu. Waduh. Gini.
Waktu kamu dipenuhi Roh Kudus, nih, angin bertiup kemana ia pergi. Kamu mendengar suaranya, tapi kamu tidak tahu dari mana dia datang. Apa maksud ayat ini? Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kelihatan, tapi kamu nggak bisa diidentifikasi. Teman lu sendiri akan heran, lu beda ya. Ini teman-teman kamu yang dulu katakan kamu udah lama gak ketemu, katakan gitu kan. Tiba-tiba ketemu kamu, dia lihat lu udah beda. Ada apa sih sama lu? Kedukun ya? Kenalin gua dong dukunnya. Nah itu dia gak bisa identifikasi kamu. Apa coba? Roh Kudus itu yang di dalam kamu. Setahu gua lu dulu berantakan banget. Nah itu dia, itu. Wow. Keren gak? Ya, pelan-pelan. Amsal 20. Ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ini. Keren gak? Aduh. Memang harusnya kita memang berbeda. Ini bukan untuk sombong. Karena Tuhan tidak kelihatan. Lewat kamu dunia lihat Tuhan. Wow. Itu kan idealnya semua gitu. Wah. Jadi hidup berjalan dalam roh itu bukan dari apa? Ada kuasa Roh Kudus, tapi bagaimana ya? Dia menyatu dengan kamu. Dia menyatu, dia tinggal. Bayangin perjanjian lama itu nabi-nabi. Roh Kudus nggak di dalam mereka. Roh Kudusnya di luar. Jadi orang perjanjian lama hidup dengan realita yang di luar. Karena Roh Kudus Roh Kudusnya di luar, dia harus datang menghampiri baru mereka bisa bernubuat. Bikin tanda-tanda. Tapi kita setelah Pentakosta dia di sini. Keren gak? Makanya lu bisa ngobrol, berdoa di kamar 2 jam. Boleh gak apa-apa. Tapi cuman itu. Nah itu ya salahnya. Lalu yang 22 jam di mana lo? Nah, kan kita pikir gitu. Jadi kamu kayak gimana ya? Ini peraturan-peraturan yang mungkin kamu masih buat, tapi coba berpikir. Gereja yang kasih peraturan, lu tiap hari baca 3 pasal. Kalau mau Tuhan berkenan, baca 3 pasal. Besok lupa, berarti tambah jadi 6 pasal. Nah, jadi akhirnya saking kebanyakan, kalau udah seminggu lupa berapa puluh pasal tuh. Akhirnya lu baca coba. Firman jadi manusia. Dan diam. Kalau kamu baca firman, terus kamu gak ketemu Tuhan, artinya lu baca huruf. Jadi baca gak usah yang gereja bilang itu, baca 2 ayat aja sampai ayatnya ngobrol sama lu. Keren banget. Oh gini Tuhan. Oh keren kan? Jadi doa ngobrol sama Tuhan tuh di mana aja. Lagi mandi, lagi masak, lagi bikin kopi. Itu setiap saat. Menyadari Tuhan 24 jam. Itu hidup dalam hadirat. Maksudnya. Bisa gak lu lagi nyetir doa? Bisa dong. Tutup mata. Nabrak lu. Kan indah banget kan. Dia begitu natural Tuhan itu dalam lu. Kayak itu keren banget. Tuh masuk kantor. Duduk di kantor ngobrol. Bukan cuma ngobrol. Deklarasi. Gak ada berkat yang hilang yang Tuhan udah siapin buat gua hari ini. Dengar ya kunyuk, lu jangan coba-coba. Keren banget kan? Keren banget tuh kayak. Wow. Mazmur 18:29. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Ini yang dibilang, gila urapan lu. Ini dia. Apalah judulnya. Engkau yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari, keren banget, kegelapanku.
Itu Tuhan. Kamu rindu Tuhannya lebih rindu. Gila gak? Aduh. Kalau dulu baca ini gitu. Jadi hidup berjalan dengan roh. Itu keren banget. Menjadi rohani berjalan dengan roh. Itu cuma satu. Keputusan. Masih bisa salah gak? Bisa. Cuman itu gak ganggu kamu. Balik lagi. Bangun lagi. Karena kita hidup di dunia yang jatuh. Dia bisa bikin apa aja si kunyuk itu buat kamu. Setelah gue 40 tahun melayani baru gue sadar. Ternyata setan tuh panjang sabar. Lu dan gue yang emosian kan. Setan dia sabar banget. Dia tunggu sampai lu tikung. Waduh kurang ajar nih. Iya. Dia olesnya pelan-pelan sampai lu konflik. Itu dia waduh. Yang paling peka dengan kebohongan itu perempuan. Makanya perempuan juga jago berbohong. Nah. Kenapa? Karena dia manusia pertama yang ngobrol dengan raja pembohong. Bukan Adam yang ngomong sama setan. Hawa. Jadi dia peka banget soal bohong-bohong itu. Raja itu. Kamu lihat. Waduh. Oke. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini cerita klasik di perjanjian baru. Kalian sangat tahu. Ya. Saya mau nanti sebentar saya bagi. Kita bahas dulu. Kitab Yohanes tuh gini. Sebelum kita. Kamu lihat ya. Perjanjian lama tuh gini. Seluruh bangsa sampai imam-imam Farisi itu mereka belajar firman dari siapa? Dari Musa. Hebat kan? Nah, kalau lihat murid-murid Yesus, tukang ikan, pemungut cukai, yang berantakan gini. Yang cuma tahu ikan sama perahu, nggak ngerti bahasa, cuma tahu bahasa Aram, nggak ngerti antropologi, kristologi, nggak ngerti. Makanya bilang cuma tahu ikan sama perahu. Nah, ditulis di Kisah Rasul, mereka manusia biasa yang tidak terpelajar, uneducated. Lalu bilang ini, maka heranlah mereka. Saya belajar satu ya, kalian uji. Tuhan gak butuh lu punya CV. Dia Tuhan. Jangan sok tahu, jangan sok pamer. Bersyukur, anugerah, yang bikin lu pintar, lu jenius, oke. Tapi jangan bilang itu syarat Tuhan mau pakai lu. No. Oke. Nih saya buat perbandingan. Semua ahli Taurat, Farisi, orang percaya belajar firman dari Musa. Hebat gak? Hebat. Mau lihat murid-murid. 12 murid. Tambah 70 murid. Itu kamu lihat semuanya. Pelajari backgroundnya. Tapi mereka belajar firman dari siapa? Dari firman yang jadi manusia. Siapa lebih hebat? Bukan bego saudara. Bukan. Kalau lu baca surat-surat Petrus, Yohanes, tukang ikan. Gak ada filosofi dunia bisa menandingi mereka. Itu dia. Luar biasa. Nah, gitu. Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Gak bisa. Apa sih dunia mau kasih apa? Lu mau sekolah sampai di mana? Beda sama yang Tuhan kasih. Bukan saya bilang jangan sekolah. Bukan. Terus gini, jangan gelisah dan gentar hatimu. Lu udah pinter masih gelisah kok. Lu udah punya semua tetap juga masih gelisah. Kita kejar harta, kita kejar uang, kita kejar materi yang bisa bawa kamu pada kematian. Tapi yang bahkan kamu gak bisa bawa dalam kematian.
Bukan berarti nggak, bukan. Ini tentang prioritas saja. Gitu. Saya pimpin kebaktian orang mati, gila, di peti matinya sepatu dia yang paling bagus, taruh. Jam tangannya, taruh. Berlian-berliannya, taruh. Tas dia mahal, taruh. Saya bilang, kenapa? Emang mau dipakai di sana? Cuman ya aku nggak boleh ngomong dong. Cuman berpikir, loh Kristen loh ini. Terus saya juga, nah itu understanding. Kenapa dia nggak bagi keluarganya ya? Kenapa ditaruh? Ya udah. Nah, gitu. Nah, kamu lihat satu kisah. Kita tahu pelacur Samaria. Itu musuh bebuyutan. Saya tidak mikir satu hal ini. Kenapa Tuhan gak ngomong di bait Allah, di sinagog? Kenapa dia mesti ngomong di sumur, di tempat musuhnya Yahudi gitu loh. Kamu lihat hal pentingnya, coba bayangin. Tuhan meninggalkan kekekalan sorga. Turun ke bumi, jalan di Samaria, ketemu nih pelacur. Cuman bilang gini, Bapak saya cari penyembah. Kenapa dia nggak cari? Kenapa? Apaan tuh? Kok dia cari? Tahu nggak? Karena langka. Nah di sini kamu uji, benar nggak kita udah nyembah? Tapi isunya yang kayak mau baca ini lain. Waktu datang ke perempuan itu, Tuhan punya pendekatan tuh keren banget. Beri aku minum. Gila. Ya kan? Tahu gak jawab perempuan itu? Yohanes 4 ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, engkau gak punya timba. Sumur ini amat dalam. Wow. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Oke, ini poin penting. Kita bongkar dia, kita bedak dia ya. Di sini kamu lihat agama mulai bermain. Ini superioritas agama tuh di sini. Superioritas di sini. Kristen bukan agama, Kristen itu lifestyle, gaya hidup. Lama-lama dia mulai berubah. Religi itu yang saya bilang to bind, dia belenggu kamu. Gitu. Jadi kita menganggap cita-cita Yesus memang mulia. Sebenarnya ini kalau kamu lihat dialog ini mulia, wah hebat. Tapi Yesus nggak realitas, nggak punya timba. Berapa banyak kita? Timba itu fasilitas, gitu. Yang sebenarnya Yesus katakan itu nggak bisa dibuat. Dia nggak ngerti, kira-kira gitu. Dia nggak punya timba, dia nggak punya sarana untuk memberi hal-hal yang itu buat saya gitu. Jadi meragukan. Ya kita tutup di cerita ini. Tahu nggak? Bahkan Yesus tidak pernah ambil air dari situ. Dia bilang sumur ini amat dalam. Tahu nggak artinya? Ketidakmengertian kamu semuanya sangat dalam. Nah terus Yesus bilang gini, kalau kamu minum air yang aku kasih, kamu gak akan kembali lagi ke sini. Wow. Yuk worship team naik. Kamu gak akan naik ke sini lagi. Sejak itu perempuan berlutut langsung bilang, gue mau dong air itu Tuhan. Tadi dia debat sama Tuhan, lu gak punya timba. Sama seperti kita. Sumur itu gambaran ketidaksempurnaan kita. Dan sangat dalam. Dan Yesus gak pakai itu. Yesus bilang, gue yang kasih air buat lu. Kalau lu minum yang gue kasih, lu gak bakal kembali lagi ke sumur ini.
Oke, saya tutup dengan 3 statement. Habis itu kalian dengar dulu nyanyian ini. Gue gak janjian, gue gak tahu lu mau nyanyi apa. Ya. Tapi gini, supaya gini, lu dengar nyanyiannya, resapi apa yang kata-katanya, baru ikut nyanyi. Ini saya mau bilang 3 statement ini. Jadi sekarang apa yang kamu buat dengan tema Roh Kudus ini? 1, look at Jesus. So simple ya. Pandang Yesus. Yang kedua, still looking at Jesus. Tetap pandang Yesus. Yang ketiga, keep on looking at Jesus. Terus pandang Yesus, jangan berhenti. Nanti lihat apa yang terjadi dengan hidup kamu. Silakan. Mengurapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Lihat, cuman anointed urapan itu, Roh Kudus yang mengubah kamu. Kita nggak bisa, jangan ikut dia. Tuhan, kamu nggak punya timba. Dia hebat, saudara. Dia indah, dia segalanya. Hamba berhenti bicara Tuhan, tapi Tuhan tidak berhenti bicara untuk setiap kami. Tuhan, Engkau sayang anak-anak-Mu di sini lebih dari siapapun yang bisa bilang. Terima kasih bahwa dalam hidup kami bisa kenal Tuhan yang benar, Tuhan yang indah. Terima kasih kami bisa mengalami apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.